Jenis yang kedua adalah syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan siksanya di neraka. Nah, ini hadis Bukhari, Muslim ya, yang menceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada Abu Thalib salah satunya untuk diringankan siksanya. Abu Thalib didakwahi oleh baginda Nabi, bahkan menjadi benteng pertama. Abu Thalib mengatakan pada orang kafir Quraisy, mau ngapa-ngapain ponakan saya, hadapi saya dulu, langkahin saya dulu. Abu Thalib itu terpandang. Model orang Arab itu ya taat, takut, patuh pada pimpinannya gitu, pada pemuka kaum. Abu Thalib termasuk pemuka kaum, makanya nggak ada yang berani neko-neko. Menyakiti secara fisik itu nggak berani di masa hidup Abu Thalib. Ya paling membuli, tapi nggak sampai menyakiti ya, secara berlebihan fisik itu nggak ada yang berani. Ya. Dan nanti Abu Thalib diberi syafaat. Apa itu syafaatnya? Diringankan siksanya, meskipun kafir ya, diringankan siksanya. Ditaruh di neraka, yang siksanya itu jenisnya disuruh pakai sendal. Dipakai sendalnya, merasa panas, otaknya mendidih. Waliyahzubillah. Itu siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang dijatah, memang jatahnya masuk surga setelah dia dihisab, berhak masuk surga, agar bisa masuk surga. Sebab surga hanya akan dibuka nanti di akhirat kalau yang ngetuk adalah siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz Abdul Latif ngetuk siapa? Abdul Latif Amir Al-Batati? Lah, bukan. Anaknya ngetuk siapa? Muhammad siapa? Muhammad Abdul Latif Amir Al-Batati? Enggak. Untuk siapa? Aldi, apalagi Aldi, atau Khosin, apalagi Khosin, enggak dibuka. Beliau ngetuk sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tok siapa ya? Muhammad bin Abdullah Rasulullah, baru marhaban, hanya untuk engkau pertama kali surga ini boleh aku bukakan. Itu khusus untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jenis yang pertama, syafaat khusus bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jenis kedua, tadi jenis pertama syafaat khusus untuk baginda Nabi. Jenis kedua adalah syafaat enggak hanya untuk Nabi, tapi untuk para anbiya wal mursalin yang lain, nabi-nabi dan rasul yang lain, juga untuk orang-orang saleh, para wali atau keluarga-keluarga yang soleh-soleh itu bisa memberi syafaat. Orang yang syahid itu juga memberi syafaat. Baik. Apa itu? Contohnya syafaat orang-orang yang sudah masuk neraka. Orang sudah masuk neraka. Nah, kemudian mungkin bapaknya atau ibunya, anaknya di surga itu kangen dengan bapak ibunya. Di surga kangen dengan anak-anaknya. Di surga kangen dengan suaminya. Ingat temennya, ingat gurunya, kok nggak ketemu di surga, dicari-cari nggak ketemu. Malah mungkin nanya ke malaikat, si fulan ini di mana? Di neraka gitu, dapat informasi. Nah, ini orang beriman boleh memberi syafaat kepada saudaranya, anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, bisa memberi syafaat. Gitu.
Atau juga yang berhak masuk neraka nggak jadi masuk neraka karena syafaatnya pihak-pihak lain, anaknya mungkin, saya nggak mau masuk surga ya Allah, kalau ibu bapak saya di neraka. Asalkan bapak ibunya tidak musyrik, tidak kafir, memungkinkan dapat syafaat dari anaknya. Atau saking sayangnya istri pada suaminya harus masuk neraka, istrinya masuk surga. Bisa jadi istrinya, ya Allah, saya sepi di surga kalau nggak ada suami. Tolong berikan saya hadiah suami saya biar bisa masuk ke surga. Bisa. Nah, karenanya Imam Syafi'i punya satu syair. Uhibbus salihina wa lastu minhum asa an anala syafa'ah. Kurang lebihnya gitu ya, kalau salah tolong dia. Hafalannya mungkin sudah tercampur-campur. Aku ini cinta dengan orang-orang soleh. Meskipun aku bukan orang soleh. Ini kata Imam Syafi'i ya. Masya Allah tawadhu'nya. Nah kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, lah kita itu apa gitu ya. Kata Imam Syafi'i, aku cinta, senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Semoga aku mendapat syafaat. Wa akrahu man kanat bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku benci dengan orang-orang yang melakukan maksiat, meskipun sebenarnya aku ini juga pelaku maksiat. Masya Allah tawadhu'nya Imam Syafi'i. Maksudnya ya kumpulah dengan orang-orang soleh, kenalanlah dengan orang-orang soleh, kenal Pak Nasrul, kenal Pak Prapto, itu ya, kenal yang lain itu ya. Mak-mak juga pada kenal orang-orang soleh, satu komunitas pengajian, kenalan dengan temennya ngaji, kenalan siapa gitu. Siapa tahu nanti kok di akhirat sono, itu mbak itu mana ya, si mpok fulanah itu mana ya, si tante fulanah itu, si budi fulanah itu mana gitu, kan kenal. Nah kalau nggak kenal nanti piye kan, kalau nggak kenal. Banyak ulama yang berpesan kepada murid-muridnya, ya saya juga kalau boleh berpesan gitu, ya, nanti kalau antum masuk surga duluan, nggak nemu saya, tolong cari saya. Sebaliknya, kok saya masuk surga duluan, nggak ketemu sampean, insya Allah saya cari. Kita nggak tahu siapa yang bakal masuk surga duluan. Doa harapannya kita semoga bisa mengiring baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu syafaat, semuanya bisa itu. Malaikat pun memberi syafaat, para nabi juga memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat. Itu bisa. Terus kemudian ada juga jenis syafaat. Ini kalau nggak salah masih masuk yang jenisnya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kaum yang baik buruknya itu sama, baik buruknya sama. Nah terus kemudian ini hadisnya Tabrani fi Mu'jamil Kabir ya. Cuma sanadnya apa? Kalau di Sarah Aqidatul Hawiyah ini kata muhaqqiqnya sanadnya agak ada masalah. Baik buruknya itu sama. Lah kalau baik buruknya sama, mau ke surga kurang dikit, ke neraka kurang dikit juga. Nanti diberi syafaat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa masuk ke surga. Syafaat. Baik. Terus kemudian ada syafaat anak-anak kecil kepada emaknya, bapak-bapaknya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan gitu, yang ditinggal mati oleh anaknya dua atau satu dalam satu riwayat, itu si anak tadi itu akan menunggu di surga, akan menjadi pemberi syafaat di surga. Kemudian
Al-Quran ini, Al-Quran, bacaan Al-Quran itu juga akan memberi syafaat. Iqra'ul Quran dalam hadis sahih, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan datang dalam satu riwayat seperti ghamamatan atau goyayatan. Al-Baqarah, Ali Imran itu akan berwujud seperti awan yang menaungi para pembacanya. Nanti akan memberi syafaat ke pembacanya. Al-Quran itu akan ngomong dan akan dibentukkan wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi wujud yang ngomong. Ya Allah, ini orang yang lainnya tidur, dia baca saya. Yang lainnya lalai, dia ingat engkau dengan membaca saya. Berilah dia syafaat. Jadi Quran juga memberi syafaat bagi para pembacanya. Karenanya ya baca Quran. Itu jenis-jenis syafaat. Ya, sampai ke pelaku dosa besar pun memungkinkan untuk diberikan syafaat menurut ahlu sunnah wal jamaah. Sebentar ya, bismillah. Baik. Nah, terus kemudian syarat-syarat syafaat. Yang pertama syaratnya adalah idznullah lisyafi'i an yashfa'. Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaatnya. Nah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Pak Latif bisa memberi syafaat, saya juga memberi syafaat, bisa Pak Rudi, Aldi, Pak Teguh, Pak Afid, Pak Muhtir, Pak Iskandar bisa memberi syafaat. Ibu-ibu di sini bisa. Syaratnya kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat pertama. Yang kedua, ridha Allah kepada orang-orang yang diberi syafaat untuk diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diridhai itu siapa? Orang beriman. Sebab Allah berfirman, wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak ridha kepada kekufuran bagi hamba-hambanya. Jadi syaratnya mendapat syafaat harus orang beriman. Sebab hanya orang beriman yang mendapat ridha Allah. Orang kafir tidak dapat ridha Allah. Meskipun bapak sendiri, emaknya, anak kandung, saudara-saudari sendiri, teman dekat, istri atau suami, tapi kok kafir, maka tidak akan berhak, tidak boleh mendapat syafaat. Ya, masya Allah, waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Semoga kita termasuk orang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan termasuk orang-orang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian bagaimana biar kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nih, perlu dibahas nih. Bagaimana biar bisa mendapat syafaat baginda Nabi? Yang pertama, memperbanyak sholawat. Rasul sabdakan dalam hadis sahih, yang paling berhak mendapat syafaatku adalah aksarukum alayya sholatan. Oh, kama qala Nabi. Adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Kita baca sholawat sehari berapa kali, Pak? Pak Nandan, pernah ngitung enggak? Baca sholawat minimal. Sholat subuh berapa kali? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kali sholat subuh? 2 kali ya? Assalamualaikum ayyuhan Nabi, kan sekali. Sholat subuh 2 kali. Nah, kalau selain sholat subuh,
4 kali. Iya, 4. 4 kali 2 berapa? 8. Tambah 2, 10 kali. 10 kali minimal. Kalau kita di sholat saja. Kalau kita baca sholawat setelah menjawab adzan, berarti berapa? 15 kali kan? Kan Rasulullah bersabda, kalau kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Tsumma shallu alayya. Bersalawatlah kepadaku. Berarti 15 kali. Masya Allah. Kalau cuma itu, ya kalau setelah sholat masih baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Di majelis taklim baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di khutbah baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya banyak kan? Semakin banyak kita membaca salawat, semakin besar peluang mendapatkan syafaat baginda Nabi. Bukan syafaatul uzma saja, tapi syafaat khusus, spesial tadi, yang memungkinkan masuk surga tanpa hisab, memungkinkan harusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka, gitu. Itu jadi perbanyak sholawat. Sholawat itu mudah, gampang, nggak syarat berwudu, nggak perlu megang apapun. Iya, hafal sholawat kan? Hafal. Quran nggak semuanya hafal. Juz 30 aja nggak semuanya hafal. Kadang surat Al-Kafirun juga tertukar gitu. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, semuanya saya yakin hafal orang Islam. Iya kan? Atau minimal sallallahu ala Muhammad. Hafal semuanya. Perbanyak sholawat. Untuk membiasakan, mungkin kalau ada HP, ya sering aja muter sholawat. Kan banyak sholawat itu ya. Dilantunkan oleh siapa sholawat. Nah, kita biar membiasakan sholawat daripada membiasakan lagu-lagu atau apa. Biasakan sholawat atau murattal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan membaca itu doa setelah azan. Ya kan? Membaca doa setelah azan. Dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai azan, Allahu akbar, la ilaha illallah, bacalah sholawat Allahumma shalli ala Muhammad. Atau mau lengkapnya shalawat Ibrahimiyah. Setelah itu mintalah wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la. Kalau mau tambahi enggak juga enggak masalah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, sampai situ juga udah boleh. Mau tambahi innaka la tughfirma juga boleh, enggak masalah. Yang membaca doa ini, kata Rasulullah, wasalu li al-wasilah fa innaha manzilatan la yanbaghi illa li 'abdillah wa arju an akunahu. Itu wasilah itu suatu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Tidak layak kecuali hanya untuk satu hambanya dari kalangan manusia. Dan aku berharap manusia tersebut adalah aku. Sabda baginda Nabi. Faman sa'alallaha li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Kama qala Nabi, siapapun yang memintakan pada Allah bagiku wasilah tadi, halal baginya syafaat. Ya. Jadi jawab azan itu sepele. Jawab azan, baca sholawat, terus baca doa setelah azan. Insya Allah dapat syafaat.